Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Febrianti dengan NIM 222300024, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Studi empiris pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Yang pertama, agensi teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan dan agen atau manajemen perusahaan. Agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan bagi kepentingan prinsipal, tetapi seringkali terjadi konflik kepentingan yang dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, corporate governance. Struktur tata kelola perusahaan yang baik dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Komite audit dan dewan direksi berperan dalam menjaga pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, konservatisme dalam laporan keuangan. Konservatisme adalah prinsip akuntansi yang lebih cenderung mengakui kerugian dibandingkan keuntungan sebelum direalisasikan. Dalam penelitian ini, konservatisme digunakan sebagai proksi untuk mengukur integritas laporan keuangan. Kasus yang dibahas sesuai tema. Pada tahun 2018, Garuda melaporkan laba meskipun sebenarnya mengalami kerugian. Praktik ini dikenal sebagai window dressing, di mana laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa tindakan ini berpotensi sebagai pelanggaran hukum karena mempengaruhi keputusan investor dan kredibilitas perusahaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan BUMN. Objek penelitian atau sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian ini adalah seluruh badan usaha milik negara atau BUMN yang terdaftar di Bursa Efek. Yang kedua, jumlah total populasi adalah 20%. Yang ketiga, metode sampling yang digunakan adalah saturated sampling, yaitu mengambil seluruh populasi sebagai sampel karena jumlahnya kecil. Berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis menggunakan multiple linear regression dengan perangkat lunak SPSS. Yang kedua, uji asumsi klasik dilakukan, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, uji F atau simultan, dan uji T atau individual. Hasil penelitian. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan atau H1 ditolak. Komite Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan atau H2 diterima. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan atau H3 diterima. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan 20,3% dari variasi integritas laporan keuangan, sementara 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.